Menurut Lawingau, Camat Tongpahngai, di tahun 2019, anggaran yang masuk untuk 13 kampung di wilayahnya mencapai 48,9 miliar rupiah. Jumlah sebesar itu terdiri dari dana desa senilai 16,3 miliar rupiah, bantuan keuangan tercatat 5,7 miliar rupiah, dan berupa alokasi dana kampung dengan nilai yang fantastis, yakni mencapai 26,9 miliar rupiah. Atas anggaran yang cukup besar tersebut, maka petinggi, aparatur kampung, lembaga kemasyarakatan, dan didukung oleh lapisan masyarakat terus berbenah diri mengubah wajah kampung agar lebih maju, baik di bidang pendidikan, kebudayaan, keagamaan, sosial, hingga di bidang ekonomi. ADK yang sudah dialokasikan untuk kampung-kampung dan BenQ ini sangat membantu sekali masyarakat khususnya di wilayah Tongpahngai dengan 13 kampung yang berada di wilayah Tongpahngai. Kita lihat dari perkembangan sebelumnya itu dengan adanya dana ADK ini sangat bermanfaat sekali bagi perkembangan masyarakat di sini, apalagi dengan BenQ sangat membantu masyarakat yang memang artinya punya rumah yang belum adanya perlu direhab atau yang belum memiliki rumah yang layak huni. Dengan adanya BenQ ini masyarakat sangat terbantu sekali. Rinciannya adalah di tahun 2017 sejumlah 37 miliar rupiah, terdiri atas DD senilai 11,5 miliar rupiah, kemudian berupa ADK sebesar 25,5 miliar rupiah. Sebanyak 13 kampung yang tersebar di Kecamatan Tongpahngai adalah Kampung Delang Krohong, Long Paka, Long Lunuk, Long Isun, Naha Aru, Natahanaha, Lirung Ubing, Long Pahangai, Long Pahangai 2, Long Tuyo, Lio Mulang, Long Paka Baru, dan Long Lunuk Baru. Anggaran dana desa semakin pesat meningkat dari tahun ke tahun melalui program yang disalurkan oleh pemerintah kabupaten terhadap kampung-kampung, khususnya Kampung Delang Krohong, dan dana desa mengalami peningkatan sebesar 910.353.000 rupiah. Dan 2018 mulai berjalan BenQ, bantuan keuangan kabupaten, sebesar 281.143.000 rupiah. Dan untuk tahun 2019 anggaran dana kampung, ADK, dan BenQ dan dana desa mengalami peningkatan yang cukup pesat. Untuk 2019 mendapatkan bantuan tambahan dari pemerintah kabupaten sebesar 309.449.000 untuk penambahan APBK awal yang bersumber dari dana kampung, sehingga total seluruh anggaran yang masuk ke kampung tahun 2019 mencapai 4.191.794. Peran serta ya kita ngimbangi Pak Petinggi kita, semoga kita bisa membantu tugas yang dipercayakan oleh masyarakat Kampung Delang Krohong ya untuk lebih maju lah. Ya, kalau harapan Pak ya pemuda ini lebih semangat, lebih giat lagi membangun desa ini lebih maju dan lebih sukses ke depannya. Kalau untuk sementara ini ya kayak kebun kakao, cuma belum full juga nanamnya, cuma sudah mulai panen dikit-dikit gitu. Kami di sini ya mengharapkan yang untuk jalan tembus ini yang menuju Rapak di atas kan, karena di situ akan dibentuk persawahan, makanya kami mengharap betul itu yang jalan tembus dari kampung ke jalan raya. Berbagai pembangunan infrastruktur dan pembangunan non-fisik di 13 kampung tersebut terus berlangsung selama adanya miliaran rupiah anggaran yang masuk. Misalnya, serapan dari dana desa tahun 2017 di bidang pembangunan infrastruktur digunakan untuk pembukaan badan jalan, seminisasi jalan, gang, halaman fasilitas umum, bahkan pembangunan berbagai fasilitas olahraga.
Dana tersebut juga digunakan untuk pengembangan jaringan pipa air, pembangunan tangga titian, pembangunan jembatan kampung, pembangunan untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya. Tahun 2019, pendapatan APBK 2019 yang terdiri dari ADK sebesar Rp1.818.555.000, DDS Rp1.572.526.000, Banqiu Rp564.996.000, PAK atau pendapatan kampung yang bersumber dari bunga bank sebesar Rp2.486.157,96, Silva 2018 sebesar Rp310.788.535.90. Kegiatan APBK tahun 2019 ini masih dalam proses pelaksanaan yang telah disusun oleh TPK. Sementara di bidang pemberdayaan dari DD, antara lain pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengurus badan usaha milik kampung atau BUMKAM, pelatihan pertanian, pelatihan menjahit, pengadaan bibit bagi kelompok tani, bantuan sosial masyarakat, pelatihan komputer, dan pelatihan bagi kader posyandu. Sedangkan realisasi dari alokasi dana kampung 2017 untuk 13 kampung di kecamatan yang juga berbatasan dengan Malaysia ini digunakan untuk 4 bidang, yakni bidang pembangunan sarana dan prasarana, bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, bidang pembinaan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk sementara ini tahun 2019 untuk perkembangan kampung ya kita bersyukur lumayan untuk ada peningkatan kegiatan infrastrukturnya, kegiatan baik pelatihan maupun fisik pembangunan. Untuk jalan kampung ya lumayan sudah kelar, sudah selesai untuk kegiatan semenisasi jalan mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Kalau untuk peningkatan ekonomi ya cukup lumayan peningkatan ekonomi karena terkait kegiatan yang melalui anggaran dana desa baik APBD maupun APBQ itu bantuan kabupaten kota itu kita masukin pembangunan rumah layak huni rehab sama peningkatan SAP. Kalau rumah layak huninya rehabnya tahun ini itu ada 3 unit, bangun baru 1 unit. Tahun ini kita menyiapkan untuk tandon masing-masing rumah untuk persiapan penyediaan. Kalau seketiga airnya macet. 2018 itu kita peningkatan SAP untuk peningkatan dam. Untuk dana bantuan keuangan APBD Kabupaten, nah itu secara signifikan ada peningkatan Pak, kenaikan yang awalnya 2018 itu sekitaran 293, nah di tahun 2019 ini itu naik secara signifikan ya kurang lebih hampir 200% itu. Jadi besaran untuk Banqiu 2019 itu sebesar 485.210.000 yang pada tahun 2018 kemarin itu hanya 293.939.000 itu. Kami dari pihak BPK juga koordinasi dengan beliau sehingga apa yang direncanakan dan dapat terrealisasi dengan baik. Nah, kami juga memantau kinerja beliau selama ini tentang pembangunan yang sudah berjalan dari awal tahun 2019. Kampung Longlunuk baru di kawasan yang terdapat bandar udara ini terus memacu roda pembangunannya, baik dari sisi infrastruktur maupun pengembangan ekonomi mulai dari hulu hingga industri hilirnya. Salah satu yang dikembangkan adalah tebu lokal, karena dari tebu
setelah dikelola masyarakat untuk mencipta gula tebu yang hasilnya mirip gula nira. Nilai APBK Kampung Long Lunuk Baru tahun anggaran 2019 berjumlah 3.024.337.000. Kita alokasi juga untuk operasional BPK dalam 1 tahun, kemudian kita alokasi untuk tunjangan BPK, kemudian operasional RT. Untuk tahun 2018, anggaran yang masuk ke 13 kampung di Kecamatan Longpahangai total sebesar 39,3 miliar rupiah, terdiri dari dana desa 12,5 miliar rupiah, alokasi dana kampung sebesar 23 miliar rupiah, dan bantuan keuangan tercatat 3,8 miliar rupiah. Dari jumlah anggaran tersebut, nilai yang terserap sebesar 34,3 miliar rupiah terdiri atas realisasi dana desa sebesar 10,7 miliar rupiah, realisasi alokasi dana kampung 20,1 miliar rupiah, dan realisasi bantuan keuangan sebesar 3,5 miliar rupiah. Dalam upaya membangkitkan perekonomian masyarakat melalui badan usaha milik kampung, sejumlah pemerintah kampung di Kecamatan Longpahangai juga menyisihkan sebagian anggarannya, yakni untuk penyertaan modal baik yang diambil dari DD maupun ADK. Rehab rumah layak huni untuk Bapak Bayosun jumlah Rp27.768.111 yang direalisasi Rp25.127.000. Kemudian Ibu Hunyung Kuleh dari BenQ juga nilainya Rp30.995.545. Ini sudah selesai semua, sudah tuntas dan sudah ditepati oleh penghuninya. Kemudian yang berikut adalah Bapak Luhat Tekwan, ini dari BenQ juga Rp28.193.952. Kemudian yang ke-10 adalah Bapak Hang Isang, ini dari BenQ juga Rp28.850.535, realisasi Rp26.100.000. Di tahun 2018 lalu, tercatat ada senilai 1,5 miliar rupiah yang telah dianggarkan untuk penyertaan modal Bumkam. Namun yang berhasil direalisasikan hanya senilai 818,2 juta rupiah. Tidak semua rencana penyertaan modal itu direalisasikan karena terkendala dengan kesiapan pengurus Bumkam dalam menjalankan unit usaha. Untuk tahun 2018, dana yang ada itu dana dari ADK Rp1.735.050.000, BenQ-nya Rp321.184.000, DD-nya Rp947.121.000. Tahun 2019 ADK-nya Rp1.759.090.000, BenQ-nya Rp436.598.000. Sedangkan di Kampung Longpahangai 2, mulai tahun ini mengembangkan pemukiman ke kawasan seberang kampung karena disadari bahwa lahan asal milik warga berada di seberang Sungai Mahakam. Sementara saat ini masih bergabung dengan Kampung Longpahangai 1. Nama saya Erstika Utami, saya sekretaris dari Kampung Longpahangai 2. Jadi sekarang kita di posisi Kampung Longpahangai 2 itu di seberang Kampung Longpahangai 1 atau Kecamatan Longpahangai. Jadi di belakang kita ini ada rumah layak huni 1 unit. Ini dari BenQ tahun 2019. Pemiliknya Bapak Jebar. Totalnya 1 unit 110.127.250. Bahan bangunan sudah lengkap. Ditargetkan ini di akhir bulan 11 ini sudah selesai.